Oke, assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Halo, halo. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ini udah open cam semuanya ya. Ada siapa ayo yang belum open kamera? Soalnya udah Arina sama Mas Bayu. Ada yang keluar barusan. Ya, nggak apa-apa. Nanti dicoba lagi. Oke. Bagus. Oke, hari ini kita mau belajar apa? Ayo, ada yang tahu? Tidak. Nggak tahu ya? Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta satu dari kalian. Coba Mbak Ayu dipimpin berdoa dulu teman-temannya. Ayo teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Cukup. Amin. Semoga hari ini, pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kalian. Oke? Siap, Bu. Iya, Bu. Hari ini perkenalkan dulu Ibu Cinta dan Bu Alisa. Hari ini akan mendampingi kalian belajar anak-anak kelas 6. Hari ini kita akan masuk ke tema 2, subtema 2 pembelajaran 3. Oke, Ibu hari ini udah share screen medianya ya. Media untuk tema 2, subtema 2 pembelajaran 3. Hari ini kita mau belajar apa sih anak-anak? Nah, hari ini kita akan belajar banyak tentang pahlawan di negara Indonesia. Seperti yang kalian tahu bahwa pahlawan kita itu sangat berjasa sehingga negara kita bisa aman dan damai seperti sekarang. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu minta kalian untuk bersemangat seperti para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan kita, oke? Ya, Bu. Siap, Bu. Semangat. Semangat. Silakan di-mute dulu ya mic-nya ya. Oke. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini apa sih? Dan apa yang akan kalian lakukan? Teman-teman nanti akan belajar tentang pertanyaan adu domba. Yaitu ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Serta kalian belajar cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kita masuk ke materi yang pertama. Tahukah kalian bahwa semasa mempertahankan kemerdekaan, Indonesia itu perlu perjuangan yang luar biasa dan kerjasama dari masyarakat Indonesia. Tidak, supaya kemerdekaan kita tidak direnggut oleh bangsa lain. Nah, untuk yang pertama ini, kita akan melihat bagaimana perjuangan bangsa kita melalui sebuah teks cerita. Teks cerita yang pertama, yaitu sejarah perjuangan rakyat di Ambarawa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi ini kejadiannya setelah peristiwa kemerdekaan Indonesia. Kapan tanggal kemerdekaan Indonesia? Ada yang tahu? Tanggal 17 Agustus, Bu. Ya, betul. Tanggal kemerdekaan kita adalah 17 Agustus 1945. Sekarang, Ibu minta coba kita secara bergantian membaca paragraf per paragraf, dimulai dari yang pertama, yaitu Mas Rian dulu. Dibaca paragraf yang pertama. Saya, Bu. Iya. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Betel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Oke, anak-anak, kita udah selesai membaca cerita dari peristiwa Ambarawa.
Salah satu tokohnya adalah Kolonel Sudirman. Peristiwa ini sangat penting bagi negara kita sehingga diabadikan dengan didirikan Monumen Palagan Ambarawa. Nah, coba setelah ini dari teks tersebut, coba anak-anak buat peta konsep tentang adik Simba. Ibu akan kirimkan bahan ajar ke grup. Oke, bahan ajarnya udah Ibu kirim ke grup WA. Silakan coba kalian dibuka halaman ke biru. Silakan dibuka halaman ke-4. Di halaman ke-4 itu ada sebuah peta konsep. Di situ ada pertanyaan apa aja itu. Ada adik Simba. Ada apa, mengapa, bagaimana, kapan, di mana, siapa. Nah, coba kalian lengkapi peta konsep itu menggunakan sebuah pertanyaan. Kalian isi sendiri. Misalnya menggunakan kata apa. Kalian membuat kalimat pertanyaan sendiri beserta jawabannya. Nah, kemudian sebelum mengerjakan, Ibu jelaskan bahwa hari ini kita akan berdiskusi juga. Jadi Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Kelompok Rian dan Ayu, kelompok 2 Nurul dan Sonia, kelompok 3 Rina, Nadia, dan Bayu. Setelah kalian membuat peta konsep tersebut, coba kalian kirimkan hasil jawaban kalian ke grup untuk dikomentari oleh teman-teman kalian. Tuliskan komentar kalian terhadap orang lain di buku ya. Oke, silakan mengerjakan. Bagaimana tadi udah dikomentari ya hasilnya punya teman-teman? Ya sudah, Sudah, Bu. Oke, bagus. Sekarang kita akan melanjutkan ke kegiatan berdiskusi. Coba kalian nanti buka di bahan ajar halaman 5. Ayo berdiskusi 1. Berdasarkan teks pertempuran Ambarawa yang kalian baca tadi dan kalian telah membuat peta pikiran, kalian mencoba menjawab pertanyaan yang disediakan di bahan ajar. Kalian jawablah pertanyaan tersebut secara berkelompok. Nanti setelah kalian menjawab pertanyaan tersebut, kalian presentasi kembali di grup di Google Meet ini. Silakan kalian nanti diskusi di grup WA, oke? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu, sudah paham. Oke, nanti jawabannya salah satu dari kelompok kalian menulis jawabannya. Terus kalian kerjakan secara berkelompok, oke? Oke. Selamat pergi ke WA kalian. Oke, selamat datang kembali di grup di Google Meet ini ya. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Coba kelompok pertama. Oke, sekarang coba kelompok 1. Kelompok 1 yaitu Mbak Ayu sama Mas Rian. Coba kita bahas pertanyaan pertama. Apa saja upaya yang dilakukan oleh rakyat di Ambarawa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Jelaskan. Silakan. Yang jawab saya ya, Bu. Ya. Rakyat Ambarawa bertempur selama 4 hari pada tanggal 15 Desember 1945. Itu pertempuran berakhir. Terus bangsa Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dipukul mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Itu, Bu. Oke. Bagaimana tanggapan dari kelompok yang lain? Sudah benar jawaban Rian. Oke.
Betul ya, bahwa rakyat Indonesia ini bekerja sama untuk memukul mundur para sekutu di Ambarawa. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Oke, kita sudah membahas semua pertanyaan tadi. Ibu akan kirim lagi PPT-nya. Nah, anak-anak, tadi kan kita udah berdiskusi nih tentang pertempuran Ambarawa. Nah, dari situ kita tahu ternyata kita memerlukan kerjasama, persatuan, dan taktik agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, tapi teman-teman tahu nggak sih ternyata prinsip tersebut itu juga tidak hanya terjadi kepada manusia, ternyata hewan itu juga menyesuaikan diri dengan lingkungannya loh. Contohnya adalah hewan hiena. Hiena ini adalah binatang yang hidup secara bergerombol dan bersatu. Nah, teman-teman penasaran nggak sama ceritanya? Penasaran. Penasaran ya? Ya, yuk kita coba simak ceritanya. Nah, Nina adalah hewan paling pintar di dunia. Biar teman-teman bisa menyimak dengan baik, kita coba membaca ya paragraf demi paragraf, oke? Sekarang siapa yang ingin membacakan cerita ini? Siapa yang berkenan? Saya, Bu. Cus. Oke, ya. Silahkan Mbak Rina. Hiena adalah hewan paling pintar di dunia. Kok bisa? Apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi adalah hiena. Dr. Sarah Benson Amran dari University of Andrews yang mengatakan bahwa hiena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Dalam penelitiannya, udah Bu? Ya, sudah. Satu paragraf aja. Selanjutnya adalah paragraf selanjutnya ya. Siapa yang ingin? Oke, sekarang paragraf terakhir. Siapa yang ingin membacakan materinya? Ayo boleh. Ya, ayo silahkan. Mungkin di kemudian hari karena dikatakan lebih pintar, maka NASA dapat menggunakan hiena sebagai penelitian keluar angkasa. Selama ini, NASA hanya menggunakan simpanse dan beberapa hewan kecil lainnya untuk hal tersebut. Oke, nah dari cerita tadi kita menemukan bahwa sesosok hiena itu bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Sama seperti halnya di cerita Ambarawa tadi, yakni manusia beradaptasi supaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, teman-teman, supaya teman-teman lebih jelas lagi dari cerita yang udah kita baca bareng-bareng ini, selanjutnya kita coba melakukan diskusi ya. Nah, diskusinya kita menggunakan WhatsApp group seperti biasa. Nah, adapun untuk materinya, untuk diskusi kali ini, ada Ibu mempunyai 3 pertanyaan. Terdapat di bahan ajar. Silahkan teman-teman dibuka bahan ajarnya, halaman 11. Halaman 9 ya teman-teman. Sebelumnya di 8 yang paling bawah. Nah, di sana itu ada 3 pertanyaan. Jadi ayo berdiskusi 2. Pertanyaan pertama adalah bagaimana cara hiena mempertahankan diri dan wilayahnya. Terus selanjutnya ada pertanyaan kedua, apa perbedaan hiena dengan hewan lainnya dalam mengatasi masalah? Dan selanjutnya, yang ketiga adalah tuliskan kesimpulan dari bacaan yang telah kita baca tadi. Nah, untuk itu, Ibu kasih kesempatan teman-teman untuk berdiskusi di grup WhatsApp. Silahkan untuk berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Untuk kelompoknya masih sama dengan diskusi yang pertama tadi, yakni dibagi menjadi 3 kelompok. Silahkan teman-teman untuk diskusi.
Oke, teman-teman. Berarti teman-teman sekarang udah selesai ya diskusinya tentang soal tadi. Nah, sekarang dari kelompok mana nih yang mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Ayo, siapa? Kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3? Kelompok Ada yang berkenan? 2. Oke, kelompok 2. Silakan Mbak Nurul yang kelompok 2 Ini dan Mbak dibaca Sonia. kesimpulannya aja ya, Bu. Oke. Untuk soal pertama, kan pertanyaannya adalah bagaimana cara Hena mempertahankan diri dan wilayahnya. Nah, kalau dari kelompok 2, dapat jawaban apa? Jawabannya itu, setiap hewan memiliki cara yang berbeda untuk mempertahankan diri dan mengatasi masalahnya. Nah, hewan hiena ini tuh dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan dapat memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Itu, Bu. Oke. Ya, bagus. Kelompok 2. Ya, teman-teman beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, kan tadi kita udah mempelajari hewan Hena. Nah, menurut kalian ada nggak sih binatang lain juga yang memiliki cara untuk mempertahankan diri selain Hena? Menurut teman-teman ada nggak kira-kira? Ada. Iya, ada. Nah, sekarang Bu Guru mau share screen lagi. Ini. Nah, kan tadi kita udah belajar tentang Hena. Nah, ternyata ada binatang lain juga nih yang memiliki cara untuk mempertahankan diri. Salah satunya contohnya ini gambar apa nih, teman-teman? Belalang. Ya, belalang. Nah, belalang ini juga bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan cara berkamuflase. Nah, coba berkamuflase itu yang seperti apa coba teman-teman? Yang kayak gimana coba? Merubah kulit, menyesuaikan warna tubuhnya. Iya, contohnya belalang itu hinggap pada daun. Nah, dengan hinggap pada daun itu, sehingga dia bisa menyesuaikan dengan warna dan bentuk tubuhnya. Jadi dia berkamuflase. Nah, contoh lainnya juga adalah, contohnya seperti bunglon. Nah, bunglon ini juga menyesuaikan diri dengan lingkungannya, yakni dengan cara mimikri. Nah, bagaimana itu? Yakni bunglon jika berada dalam daun, ia akan mengubah warna tubuhnya menjadi hijau sesuai dengan warna daunnya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh lagi. Contoh lain adalah autotomi. Autotomi. Kalian pernah lihat nggak kalau misalnya teman-teman lihat cicak nih? Nah, terus cicak itu kalian pegang, terus tiba-tiba buntutnya lepas. Pernah lihat? Ada yang pernah lihat? Pernah, Bu. Pernah. Nah, itu juga salah satu bentuk usaha cicak dalam mempertahankan diri dengan lingkungannya. Dan yang terakhir adalah contohnya adalah menggulungkan diri. Menggulungkan diri ini terjadi pada terenggiling. Nah, dengan cara menggulungkan badannya membentuk spiral untuk melindungi diri dari serangan musuh. Gitu. Nah, karena kita udah mempelajari beberapa hewan-hewan nih, Ibu sudah memberikan contoh 4 hewan. Sekarang Ibu meminta teman-teman untuk mencoba nih mencari hewan-hewan lain yang kira-kira juga mempertahankan diri dari lingkungannya. Coba teman-teman bisa dibuka lagi bahan ajarnya yang telah dibagikan di halaman halaman 12. Nah, ini. Ibu lihat kan? Nah, di halaman 12 ini adalah terdapat beberapa gambar. Ini Ibu contohkan ada gajah, juga ada siput juga. Nah, silahkan teman-teman memberikan cara menyesuaikan diri dengan lingkungannya seperti apa sih hewan-hewan yang telah Ibu tuliskan di sini. Nah, ini kan Ibu memberikan 2. Silahkan teman-teman bisa
bisa memberikan contoh lain dari dua gambar ini yang kira-kira teman-teman tahu. Gitu. Silakan berdiskusi masing-masing ya. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas kira-kira hewan apa lagi sih yang dapat mempertahankan diri dari lingkungannya selain yang telah kita bahas tadi. Gitu, teman-teman. Oke, Bu. Baik, Bu. Waktunya sudah habis. Sekarang dari teman-teman siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusi ketiga ini? Saya, Bu. Apa? Oke, Arina dari kelompok 3 ya? Ya, benar. Ya, silahkan. Di situ Mau kan- menjelaskan? Di situ kan Hewan? ada gambar gajah. Hmm, Nah, cara menyesuaikan diri gajah itu, pertama gajah itu mempunyai gading. Nah, gading itu untuk perlindungan diri ketika bertarung. Kan gadingnya itu Ya. kuat, Bu. Terus kulitnya gajah itu tebal sekali. Nah, apa itu di cuaca panas itu biasanya itu gajah kan sering berendam di sungai, di lumpuran seperti itu. Dan gajah itu punya belalai yang panjang sekali. Belalai itu berfungsi untuk mengambil makan dan minum yang jaraknya jauh. Iya toh, seperti itu, Bu. Dari kelompok 3. iya, bagus. Mbak Arina. Dari diskusi-diskusi tadi, kita udah belajar apa aja nih teman-teman berarti? Dari diskusi yang pertama, kedua, dan ketiga tadi? Adik Simba. Adik Simba. Terus hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Iya, contohnya Hena. Ya. Oke. Selanjutnya, apa lagi ya seperti? Jelas. Oh, pertempuran Ambarawa. Iya, pertemuan Ambarawa juga. Nah, oke, alhamdulillah teman-teman, sampailah kita di penghujung pembelajaran pada siang hari ini. Nah, untuk teman-teman jangan lupa diulang-ulang lagi ya materi yang udah kita pelajari pada hari ini. Untuk Baik, itu, Bu. sebelum kita tutup, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Silahkan berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Oke, tetap semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bisa, Bu ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama.